Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Oktiana Paramasanti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.1 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara yang bertema Pembelajaran Berbasis Permainan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan memiliki tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mendampingi dan mempersiapkan mereka menjadi bagian masyarakat seutuhnya agar mencapai kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Mendidik hanyalah menuntun anak. Kedua, kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Guru harus senantiasa memberikan teladanan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Dan yang terakhir, trilogi pendidikan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ngarso sungklodo, membangun semangat, ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan, tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Pendidikan harus memperhatikan kodrat anak. Salah satu kodrat anak yaitu bermain. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus memahami bahwa pembelajaran bisa diintegrasikan dengan permainan. Anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Menggunakan permainan tradisional dapat mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Memanfaatkan teknologi dalam permainan dapat melatih anak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Aksi nyata yang saya lakukan bertemakan pembelajaran berbasis permainan, dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna melalui pembelajaran berbasis permainan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa senang karena siswa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang berbasis permainan dengan memanfaatkan lingkungan dan teknologi. Dan saya juga merasa bersemangat. Saya merasa bersemangat dan optimis karena dapat membuat perubahan kecil dalam pembelajaran di kelas saya dengan menyesuaikan kodrat anak, yaitu bermain, dan tetap menghadirkan pembelajaran yang ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses pembelajaran, antara lain, saya ingin melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan melalui berbagai permainan, melaksanakan pembelajaran yang bermakna, mengenalkan teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, dan meningkatkan pelaksanaan pembiasaan untuk penanaman budi pekerti. Dalam perencanaan kegiatan, untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan, hal yang saya rencanakan terlebih dahulu yaitu yang pertama, koordinasi. Saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah mengenai rencana kegiatan yang ingin saya laksanakan. Kedua, yaitu persiapan. Saya menyiapkan alat dan bahan untuk permainan yang akan saya lakukan. Dan yang ketiga adalah pembuatan, yaitu membuat materi yang akan digunakan dalam platform games yang memanfaatkan teknologi dalam permainan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata,
saya melakukan kegiatan belajar sambil bernyanyi. Belajar sambil bernyanyi membuat materi yang dirasa sulit menjadi lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata, saya sebagai guru menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid-murid saya selama proses belajar di kelas.
Dalam kegiatan pelaksanaan aksi nyata, saya meminta siswa untuk berkelompok dan melakukan diskusi. Melalui kegiatan ini, anak-anak melatih kemampuan mereka dalam hal kerjasama, tanggung jawab, dan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Setelah melakukan kegiatan diskusi, anak-anak melakukan kegiatan presentasi di depan kelas. Presentasi melatih mereka untuk berani tampil di depan orang banyak dan melatih rasa percaya diri. Dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata dengan tema pembelajaran berbasis permainan, permainan yang saya mainkan pertama yaitu kuisis. Di sini selain bermain, anak-anak juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Permainan kedua yang saya mainkan bersama murid-murid saya yaitu permainan menggunakan aplikasi Plickers. Di sini saya memberikan soal-soal yang ditampilkan di layar LCD dan anak-anak menjawabnya melalui kartu Plickers yang sudah saya cetak. Permainan berikutnya yaitu permainan berterkat. Saya membuat kartu yang berisi poin-poin nilai antara 100, 50, 25, dan 10. Yang jumlah kartunya saya sesuaikan dengan jumlah anggota tiap kelompok. Setelah dibagikan, masing-masing kelompok bebas untuk membagi poin tersebut kepada anggota kelompoknya. Siapakah yang memegang angka 100, 50, 25, ataupun 10. Setelah dibagikan, satu kelompok akan maju bersama anggotanya secara bergantian dan akan mendapatkan soal secara lisan. Jika jawaban anak tersebut benar, maka kartu yang berisi poin akan dibawa duduk kembali. Tetapi jika salah, maka kertas atau kartu yang berisi poin tersebut harus dikembalikan kepada guru. Setelah permainan selesai dan dimainkan oleh seluruh kelompok, maka akan dihitung jumlah poin tersisa yang paling banyak. Itulah yang menjadi kelompok yang unggul. Dalam permainan berterkat ini akan melatih siswa untuk merancang strategi agar kelompoknya lebih unggul. Selain itu juga melatih untuk bekerja sama dan saling berkompetensi di hal yang positif. Anak-anak juga akan berusaha bagaimana agar kelompoknya dapat mempertahankan poin yang dimiliki. Saya juga mengajak anak-anak untuk bermain permainan talking stick. Di sini mereka sangat senang bersemangat ketika mendapatkan giliran menjawab pertanyaan.
Kemudian permainan berikutnya yaitu permainan mencari pasangan. Di sini saya membuat 2 buah kartu gambar dan kartu pertanyaan. Masing-masing siswa akan mendapat 1 kartu. Mereka akan mendapatkan kartu secara acak, entah itu kartu pertanyaan atau kartu gambar. Ketika sudah mendapatkan kartu, mereka akan diberikan waktu 5 menit untuk mencari pasangannya. Pasangan antara jawaban dan pertanyaan. Jika mereka sudah menemukan pasangan, mereka diminta untuk berdiri di depan kelas. Setelah semua siswa mendapat pasangan dan berdiri di depan kelas, masing-masing pasangan diminta untuk menjelaskan secara singkat pertanyaan dan jawaban yang mereka dapatkan. Permainan berikutnya yaitu mencari harta karun. Dalam permainan ini dilakukan secara berkelompok. Pertama, siswa akan diberikan 1 buah soal dan diminta untuk menjawabnya secara berkelompok. Jika dapat menjawab dengan benar, maka kelompok tersebut akan mendapatkan 1 kartu petunjuk untuk menemukan soal berikutnya. Dan jika soal berikutnya dijawab dengan benar, maka akan mendapatkan petunjuk untuk soal berikutnya lagi. Demikian seterusnya sampai soal terakhir dan kembali ke kelas. Permainan mencari harta karun ini dilakukan di luar kelas. Soal sudah disembunyikan di beberapa tempat yang tidak diketahui oleh siswa. Dan siswa akan berusaha menemukannya melalui teka-teki yang diberikan di kartu setelah mereka berhasil menjawab soal. Selain melakukan pembelajaran berbasis permainan, saya juga melakukan beberapa pembiasaan baru, yaitu berbaris di depan kelas sebelum masuk ke kelas, lalu bersalaman dengan bapak atau ibu guru sebelum masuk, dan ketika pulang sekolah. Refleksi setelah melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.1 yang pertama, bersemangat. Setelah melalui kegiatan ini, pembelajaran berbasis permainan, siswa menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Kedua, motivasi. Siswa memiliki motivasi intrinsik untuk belajar karena mereka merasa bahagia dalam mengikuti pembelajaran dan tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Yang ketiga, kodrat zaman. Dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat melatih siswa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, kreatif dan inovatif. Mengharuskan guru senantiasa berpikir kreatif dan inovatif untuk merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, serta bermakna. Tindak lanjut saya setelah melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.1, yaitu yang pertama, terus melakukan inovasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik lagi. Kemudian yang kedua, kolaborasi, yaitu saya harus meningkatkan kolaborasi dan berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran dengan rekan sejawat, sehingga penerapannya tidak hanya di kelas saya saja, tetapi juga kelas yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pembiasaan, yaitu saya harus meningkatkan penerapan pembiasaan untuk penumbuhan budi pekerti.
Demikian pemaparan hasil aksi nyata modul 1.1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.